Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hanung dan teman-teman semua. Saya Nunu Pertiwi, NPM 1810103036, akan mempresentasikan hasil tugas seminar SDM, yaitu mereview artikel yang ke-8. Judul penelitiannya adalah Compensation, Management, and Employees' Performance in the Manufacturing Sector, a case study of a reputable organization in the food and beverage industry. Nama pengarangnya yaitu Iboje Bolanle Odunlami dan Asabi Oludele Mateo, tahun 2014. Judul jurnalnya adalah International Journal of Managerial Studies and Research, tahun 2014, volume 2, nomor 9. Tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu untuk menguji manajemen kompensasi terhadap kinerja karyawan di sektor manufaktur. Studi kasus industri makanan dan minuman bereputasi atau terkemuka. Nah, lebih spesifikasinya adalah satu, untuk menentukan sejauh mana kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan. Yang kedua yaitu sejauh mana manajemen kompensasi mengevaluasi hubungan antara kondisi kerja dan kinerja karyawan. Yang ketiga, mengeksplorasi hubungan antara manajemen kompensasi dan peningkatan produktivitas. Dan yang keempat, mengeksplorasi hubungan antara manajemen kompetensi dan retensi staf. Latar belakang, manajemen kompensasi merupakan salah satu isu yang paling kompleks dan dinamis dalam bidang manajemen SDM. Nah, agar organisasi dapat mencapai tujuannya, dibutuhkan pengelolaan aspek SDM yang efektif dengan memperhatikan salah satu aspek inti dari manajemen SDM yang dikenal sebagai manajemen kompensasi. Hal ini merupakan bagian integral dari manajemen SDM yang mempengaruhi kinerja karyawan karena menetapkan tingkat hubungan antara perusahaan dan karyawan. Dalam pola yang sama, Brown pada tahun 2003 melihat kompensasi sebagai imbalan dalam pertukaran antara karyawan dan diri mereka sendiri sebagai hak untuk menjadi karyawan suatu perusahaan atau sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Nah, pembayaran karyawan tidak hanya bergantung pada pekerjaan yang mereka lakukan, tapi perusahaan memvariasikan jumlah yang dibayarkan sesuai dengan perbedaan kinerja individu, kelompok, atau seluruh organisasi, serta perbedaan kualitas karyawan seperti keamanan, tingkat pendidikan, dan keterampilan. Gerhard dan Milkovich tahun 1992. Adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara manajemen kompensasi dengan kinerja karyawan, apakah terdapat hubungan antara kondisi kerja yang baik dengan kinerja karyawan, apakah terdapat hubungan antara pelayanan kesejahteraan dengan kinerja karyawan, apakah terdapat hubungan antara manajemen kompensasi dengan peningkatan produktivitas, dan yang terakhir, apakah terdapat hubungan antara manajemen kompensasi dengan retensi staf. Selanjutnya adalah populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh staf organisasi terkemuka di industri manufaktur makanan dan minuman. Metodologi yang digunakan penulis menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden, analisis data menggunakan statistik inferensial dan deskriptif yang melibatkan tabel frekuensi dan skala Likert, dan untuk pengujian hipotesisnya dilakukan dengan ANOVA. Selanjutnya adalah pembahasan pada hipotesis 1. Uji F sebesar 12,307 menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara manajemen kompensasi dan kinerja karyawan. Pada hipotesis 2, uji F sebesar 23,072 menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kondisi kerja yang baik dan kinerja karyawan. Selanjutnya pada hipotesis 3, uji F sebesar 32,222 menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pelayanan kesejahteraan dan kinerja karyawan. Pada hipotesis 4, uji F sebesar 12,052 menunjukkan bahwa model signifikan secara statistik dan menunjukkan pula bahwa ada hubungan yang signifikan antara manajemen kompensasi dengan peningkatan produktivitas. Selanjutnya pada hipotesis 5, uji F sebesar 11,237 yang menunjukkan bahwa model signifikan. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara manajemen kompensasi dan retensi staf. Kesimpulannya, industri makanan dan minuman di sektor manufaktur merupakan salah satu sektor vital yang menjadi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Nigeria. Oleh karena itu, sangat penting bagi organisasi untuk memulai kebijakan kompensasi yang efektif yang dapat memproyeksikan dan mempromosikan kinerja karyawan. Nah, berikut beberapa daftar pustaka yang digunakan oleh peneliti. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.